Saya akan mulai dengan kalimat yang tidak enak didengar. Banyak orang tidak miskin karena gajinya kecil. Mereka miskin karena tidak sanggup menahan diri. Dan sebelum tersinggung, dengarkan dulu sampai selesai. Setiap kali topik orang Cina muncul, komentar yang keluar hampir selalu sama. Pelit, kikir, cuma mikirin duit. Tapi anehnya, di saat yang sama, banyak dari mereka punya dana darurat, punya aset, jarang panik saat krisis. Sementara banyak dari kita, sedikit masalah ekonomi langsung limbung. Sedikit harga naik langsung stres. Sedikit kebutuhan darurat langsung utang. Pertanyaannya sederhana, siapa sebenarnya yang salah mengelola hidup? Video ini tidak dibuat untuk menyenangkan siapapun. Video ini dibuat untuk membongkar kebohongan yang selama ini kita pelihara tentang uang. Kita sering mengeluh, hidup sekarang mahal. Tapi mari jujur, yang mahal itu bukan hidup. Yang mahal itu standar hidup yang kita paksakan. Kita tidak sanggup hidup sederhana, tapi ingin hasil seperti orang disiplin. Makan harus enak, HP harus terbaru, gaya harus naik. Liburan harus ada cerita. Lalu saat uang habis, kita menyalahkan keadaan. Sementara banyak orang China hidup dengan prinsip brutal. Kalau belum aman, jangan bergaya. Mereka tidak merasa gagal hidup sederhana. Mereka merasa bodoh kalau hidup mewah tanpa cadangan. Ini perbedaan mental paling fatal. Bagi banyak dari kita, menabung dilakukan kalau sempat, kalau ada sisa, kalau tidak kepakai, kalau tidak tergoda. Masalahnya, hidup tidak pernah berhenti menggoda. Dalam banyak keluarga Cina, menabung bukan pilihan, menabung adalah aturan hidup. Uang masuk, langsung disisihkan. Bukan ditawar, bukan dinegosiasi. Karena mereka sadar, uang yang belum disisihkan pasti habis. Kita sering membela diri. Kan hidup harus dinikmati. Masalahnya, yang kita sebut menikmati hidup. Seringkali cuma pelarian dari stres. Belanja untuk menghibur diri, jajan untuk menutup capek, gengsi untuk menutup rasa kurang. Sementara orang Cina yang disiplin berpikir begini, capek sekarang tidak apa-apa, asal hidup tenang nanti. Ini bukan hidup kikir, ini hidup sadar konsekuensi. Mari bicara soal utang. Banyak orang bangga bisa nyicil. Yang penting punya. Padahal cicilan adalah gaji masa depan yang sudah habis, kebebasan yang dipenjara, stres yang ditunda. Banyak keluarga Cina sangat berhoti-hoti dengan utang konsumtif, bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka tahu utang membuatmu bekerja untuk masa lalu, bukan masa depan. Orang yang tidak punya cicilan, punya ruang bernapas, punya pilihan, punya kendali, ini bagian yang paling menyakitkan. Kita ingin terlihat sukses di usia muda. Mereka ingin tidak hancur di usia tua. Kita kejar validasi sosial. Mereka kejar stabilitas. Kita hidup untuk dilihat. Mereka hidup untuk bertahan. Dan lucunya, orang yang terlihat biasa-biasa saja, seringkali justru lebih aman hidupnya. Banyak orang ingin anaknya sukses finansial, tapi tidak sanggup berkata tidak. Uang jajan berlebih, keinginan selalu dituruti. Batasan tidak jelas. Dalam banyak keluarga Cina, anak dikenalkan pada keterbatasan sejak dini. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk melatih realitas hidup. Karena dunia tidak peduli perasaan, dunia peduli kesiapan, kita penuh alasan. Gaji kecil, lingkungan boros, tuntutan sosial. Mereka penuh perhitungan. Berapa masuk, berapa keluar, berapa aman, orang yang kuat menabung. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena tidak bernegosiasi dengan kebiasaan buruknya, kebenaran yang jarang mau kita terima. Kita tahu harus nabung, kita tahu harus hidup sesuai kemampuan. Kita tahu cicilan itu berbahaya, tapi kita memilih menunda. Dan selama kita terus menyalahkan gaji, menyalahkan keadaan, menyalahkan sistem tanpa mengubah perilaku, hasilnya akan sama. Bukan nasib yang salah, bukan ras lain yang lebih pintar. Kita sendiri yang terlalu permisif pada diri sendiri. Menabung bukan soal siapa kamu. Bukan soal budaya, bukan soal keberuntungan. Menabung adalah soal satu keputusan kecil yang diambil setiap hari. Apakah kamu mau menahan diri sekarang atau menyesal nanti? Kalau ada satu hal yang benar-benar bisa kita pelajari dari trik menabung orang Cina, itu bukan rahasia besar, tapi satu kalimat sederhana yang sering kita anggap remeh. Tidak semua yang kamu inginkan
pantas kamu turuti. Dan di dunia yang terus mendorong kita konsumtif, orang yang bisa menahan diri bukan orang tertinggal. Dia orang yang masih memegang kendali hidupnya.